Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan, untuk kita dimampukan menjalani seluruh aktivitas kita, bahkan sisa kehidupan kita, senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah iman, benteng pertahanan orang percaya. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kita dapat membayangkan sebuah kota kuno yang dikelilingi oleh musuh. Yang membedakan antara selamat dan binasa bukanlah dinding rumah warganya, melainkan kekuatan benteng yang mengelilingi kota itu. Nah, hidup kita sebagai orang percaya adalah sebuah medan pertempuran. Kita menghadapi goncangan, baik dari luar berupa krisis ekonomi, penyakit, kesulitan pekerjaan, ataupun dari dalam diri kita sendiri, seperti ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan godaan dosa. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan benteng yang kokoh yang tidak dapat dihancurkan oleh musuh manapun. Benteng itu bukanlah harta, benteng itu bukanlah kekuasaan atau kecerdasan kita, melainkan iman kita kepada Kristus. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama memberikan kita definisi praktis tentang benteng pertahanan ini yang terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama, iman sebagai dasar atau fondasi yang tidak goyah. Dikatakan dalam ayat tersebut, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kata Yunani dasar, hipotasis, sering diterjemahkan juga sebagai substansi atau fondasi yang mendasari. Iman bukanlah sekedar perasaan, tetapi adalah realitas yang menjadi landasan bagi seluruh kehidupan dan harapan kita. Perbedaan dengan harapan dunia didasarkan pada hal-hal yang dapat kita lihat, seperti uang, jabatan, kesehatan yang baik. Iman kita meletakkan fondasi pada janji dan karakter Allah yang tidak terlihat tetapi nyata. Saat badai datang, hanya fondasi yang kuat yang akan membuat rumah kita tetap berdiri. Demikian pula saat situasi di sekitar kita runtuh, dasar iman kita pada janji Allah harus tetap teguh. Pilar yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iman sebagai bukti atau keyakinan yang meyakinkan. Ayat itu berkata, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata bukti berarti keyakinan atau meyakinkan. Iman adalah bukti internal dalam hati kita bahwa apa yang dijanjikan Allah adalah benar, bahkan jika mata jasmani kita belum menyaksikannya. Melihat dengan mata rohani, iman memungkinkan kita untuk melihat realitas rohani, keberadaan Allah, pengampunan dosa, kebangkitan Kristus, dan hidup kekal. Ini adalah sertifikat kepemilikan atas janji-janji Allah. Puji Tuhan. Pertahanan Bapak Ibu Saudara
selalu menyerang kita dengan keraguan. Apakah Allah benar-benar ada? Apakah Dia peduli? Iman berfungsi sebagai bukti yang kita tunjukkan kepada diri sendiri, dan musuh menyatakan, saya tahu Allah saya hidup meskipun saya belum melihat hasil akhirnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, iman sebagai perisai. Dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman bukan hanya benteng yang pasif, tetapi perisai yang aktif di medan peperangan. Perisai ini menangkis panah api dari si jahat, yaitu tuduhan, godaan, ketakutan, dan keputusasaan yang dilemparkan iblis. Setiap kali ada suara keraguan atau godaan untuk menyerah, kita harus mengangkat perisai iman, yaitu firman Allah yang sudah kita yakini. Kita mengalahkan panah api kekhawatiran dengan mengingat janji penyertaannya. Amin. Kita mengalahkan godaan dengan memegang janji pengampunan dan kekuatannya. Iman adalah penentu kemenangan harian kita. Puji Tuhan. Iman adalah benteng pertahanan kita yang multidimensi. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sebagai fondasi untuk menjaga kita tetap teguh, sebagai bukti menegaskan keyakinan kita, dan sebagai perisai melindungi kita dalam pertempuran iman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai renungan kita pagi ini, seberapa tebal benteng iman kita hari ini? Apakah kita membiarkan keraguan merusak dasarnya? Mari kita terus membangun, memelihara, dan menggunakan iman kita. Benteng ini tidak akan pernah runtuh karena pembuat dan penjaminnya adalah Kristus sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Marilah kita melakukannya seperti ayat Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan, haleluya.
Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan iman kami melalui firman dan kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan kami, tetapi benar-benar oleh kuasa firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.